Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan yang mulia, yang cahaya cintanya sampai saat ini masih begitu terasa, khatamul anbiya'ihi wa rusulih, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kuat kilau cahayanya menerangi hingga akhir usia dunia, hingga kita tak perlu lagi payah mentiti jalan petunjuknya menuju Sang Maha Kuasa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sunnah-sunnah dalam berkurban. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah-sunnah dalam berkurban di antaranya adalah sebelum hari raya Idul Adha tiba, hewan kurban harus sudah dibeli kemudian dipelihara. Dan kemudian ketika kita hendak membawa hewan kurban ke tempat pemotongan, jangan sampai kita menyakitinya ataupun menyiksanya. Dan kemudian apabila memungkinkan, kita sendirilah yang memotong hewan kurban tersebut. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan, maka kita harus mencari pengganti dan kita ikut menyaksikan pemotongan hewan kurban kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang putrinya yang bernama Fatimah. Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki fa innahu yughfaru laki bi awwali qatratin min damiha kulla dzambin amiltihi, yang artinya, wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah pemotongan hewan kurbanmu, karena sesungguhnya darah yang pertama kali menetes di suatu tempat itu akan menjadi pengampun ataupun penghapus bagi dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Dan kemudian bacalah doa, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dan kemudian pisau yang digunakan untuk memotong hewan kurban harus yang besar dan tajam, dan memotong 2 urat nadi. Dan jangan sampai kita menguliti hewan kurban sebelum hewan kurban benar-benar mati. Dan kemudian kita dianjurkan untuk membaca basmalah dan berdoa saat hewan kurban akan dipotong, supaya bagian dari hewan kurban kita menjadi pengganti untuk menyelamatkan diri dan tubuh kita dari panasnya api neraka. Dan yang selanjutnya, saat hewan kurban akan dipotong, maka hewan kurban harus dihadapkan ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kiri. Dan kemudian setelah hewan kurban selesai dipotong, kita dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat syukur dengan membaca surat Al-Fatihah beserta surat Al-Kautsar pada rakaat pertama, dan surat Al-Fatihah beserta surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda pada sebuah hadisnya,
Setelah hewan kurban selesai dipotong, maka lepaskanlah pisaumu dan laksanakanlah 2 rakaat salat. Karena barang siapa di antara orang Islam yang melaksanakan 2 rakaat salat ini, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya apapun yang ia inginkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadzal kabshu aw hadzal baqaru aw hadzal ma'zu minka walaka wa ilaika fataqabbal minni bilutfika wa karamika kama taqabbalta min Ibrahim khalilika wa Ismail dzabihika wa Muhammadin habibika bifadlika wujudika wa karamika ya akramal akramin, yang artinya, ya Allah, domba, kambing ataupun sapi ini darimu, kepadamu dan untuk ridhomu, maka kabulkanlah kurban kami dengan rahmat dan kasih sayangmu, sebagaimana engkau telah mengabulkan kurban yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akramal akramin. Baik para kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.